Hai semua, jumpa lagi dengan Celana Swan. Kali ini saya membuat alur film Puspa Indah Taman Hati yang mulai tayang di Netflix akhir tahun 2023. Film ini sequel dari Gita Cinta SMA yang diperankan oleh Yesaya Abraham dan Prilly Latuconsina sebagai tokoh utama. Cuman, bedanya dalam season ini Prilly merangkap sebagai Ratna Suminar serta Marlina, seorang mahasiswi cantik dan ceria. Pagi itu Marlina terlambat, namun oleh dosen yang bernama Pak Arga diperbolehkan masuk. Sikap dosen terhadap Marlina tersebut mengundang godaan dari para sahabat Marlina yang merasa bahwa dosen memiliki perasaan khusus untuknya. Galih dan Marlina berkuliah di kampus yang sama. Galih merupakan senior Marlina dan sudah berhasil menjadi seorang penyanyi. Siang itu Galih bernyanyi di kampus dan Marlina datang menonton. Galih tak bisa mengalihkan pandangannya saat melihat Marlina yang sangat mirip dengan Ratna. Selesai bernyanyi, Galih memanggil Marlina dan mengajaknya berkenalan. Galih bertanya apakah Marlina memiliki saudara dari Jogja dan Marlina berkata tidak. Kemudian Galih meminta nomor telepon Marlina dan Marlina dengan senang hati memberikannya. Marlina sangat senang Galih mengajaknya berkenalan, terlebih dia juga sangat suka dengan lagu-lagu Galih. Setibanya di rumah, Marlina memutar lagu Galih dari koleksi kaset miliknya. Marlina melihat ucapan terima kasih Galih kepada Ratna Suminar sebagai sumber inspirasi terciptanya lagu-lagu miliknya. Dalam ucapan itu juga tertulis harapan Galih agar Ratna bahagia di Jogja. Kata Jogja membuat Marlina merasa penasaran. Marlina bercerita dengan para sahabatnya dan mereka menduga Ratna adalah mantan kekasih Galih. Ratna menampik saat ditanyai apakah dia merasa cemburu dan berkilah hanya penasaran saja. Galih di kampus menjadi mahasiswa populer dan banyak disukai para gadis, namun tak ada satupun yang Galih terima cintanya. Kemudian Marlina berasumsi mungkin saja Ratna masih tersangkut di hati Galih. Di tempat lain, Galih diminta produser untuk mau mulai menyanyikan lagu ciptaan orang lain yang genrenya sesuai dengan minat pasar saat ini. Galih tampak tak tertarik dengan perkataan produser, namun dia menerima beberapa lagu yang diminta untuk ia pelajari terlebih dahulu. Marlina di rumahnya didatangi Mas Awang, teman kecilnya yang baru selesai kuliah di luar negeri. Mas Awang mengajak Marlina makan malam. Karena saat itu kedua sahabat Marlina sedang di sana, maka Mas Awang juga mengajaknya. Galih di rumahnya disuapin serabi buatan emaknya. Galih memuji serabi itu yang rasanya mampu mengingatkannya saat di Bandung. Kemudian emak berkata ada seseorang yang ingin membeli kios buku peninggalan Abah Galih. Emak meminta Galih untuk melepas kios itu dan uangnya bisa digunakan untuk tambahan bayar sewa rumah yang sekarang mereka tempati. Galih tidak mau melepas kios itu karena itu adalah warisan dari abahnya. Galih menenangkan emaknya bahwa sebentar lagi Galih akan mengeluarkan album terbaru yang pasti akan booming. Oleh karena itu, sekarang Galih mengajak emak makan malam bersama di restoran untuk merayakannya. Secara kebetulan Galih dan emaknya makan di restoran yang sama didatangi Marlina. Galih tiba di restoran tepat saat Marlina bernyanyi. Galih baru tahu jika suara Marlina sangat merdu. Galih terpesona dengan penampilan Marlina. Saat Marlina hendak pulang, Galih menitipkan sepucuk surat untuknya kepada waiters. Melalui surat itu, Galih memuji suara Marlina yang sangat indah hingga membuatnya terpesona. Marlina sangat bahagia membaca surat itu. Kedua sahabat Marlina juga turut bahagia sambil menggoda Marlina. Marlina mengakui bahwa dia telah jatuh cinta kepada Galih. Keesokan harinya, Galih sudah mulai melakukan rekaman album terbarunya. Produser yakin kali ini Galih juga akan berhasil. Galih memiliki sebuah permintaan, yaitu untuk memasukkan satu lagu ciptaannya ke dalam album terbaru. Marlina di rumahnya sudah bersiap hendak pergi. Namun ada dua pria yang telah menjemputnya, yaitu Awang dan Aswi. Mereka saling berebut untuk mengajak Marlina pergi bersama hingga saling bertengkar. Akibatnya Marlina tak jadi pergi ke pentas musik kampus karena harus membawa mereka ke rumah sakit. Bahkan di rumah sakit pun mereka masih saling merebutkan Marlina. Kemudian Marlina memberi jawaban kepada mereka bahwa Marlina sudah mencintai orang lain. Galih yang bernyanyi di pentas musik merasa kecewa karena Marlina tak hadir. Galih menelpon rumah Marlina dan dari situ tahu bahwa Marlina sedang berada di rumah sakit. Galih langsung melajukan Vespanya ke rumah sakit. Dengan percaya diri, Galih mengajak Marlina keluar malam itu. Di hadapan Awang dan Aswi, Marlina menerima ajakan Galih. Mereka makan bersama di pinggir jalan, berboncengan motor dengan penuh bahagia dan bermain sepatu roda. Kedua sahabat Marlina memberitahu Marlina tentang raut wajah cemas Galih saat di pentas musik. Marlina bertanya kepada Galih, siapakah Ratna Suminar karena dia melihat nama itu di cover album lagu Galih.
Kemudian Galih menceritakan siapa Ratna dan juga hubungannya yang dulu terhalang restu Papa Ratna karena perbedaan status sosial. Marlina berkata bukankah hal itu tak penting dan yang paling utama adalah cinta itu sendiri. Galih tertawa dan mengaku dulu dia juga berpikir sama naifnya seperti Marlina. Tapi sekarang dia sadar bahwa nyatanya cinta saja tak cukup. Marlina bertanya apakah saat ini Galih masih percaya cinta, dan Galih berkata tergantung dengan siapa dulu bercintanya. Mendengar jawaban Galih membuat Marlina tersenyum tersipu. Baik Marlina maupun Galih sedang di puncak asmara. Selesai bermain, Galih mengantarkan Marlina pulang. Marlina mengajak Galih masuk ke rumah untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Galih terpaku memandangi rumah Marlina yang mewah. Galih teringat pengalaman pahitnya berhadapan dengan keluarga Ratna yang juga kaya. Marlina menyadari apa yang ada di dalam pikiran Galih sekarang. Marlina berkata bahwa orang tuanya bukan serigala yang harus ditakuti. Marlina juga yakin jika papanya akan sangat cocok dengan Galih karena papanya pernah berkata dia akan menyukai siapapun yang disukai Marlina. Galih bertanya apakah itu berarti Marlina mau menjadi seseorang yang istimewa di hati Galih. Marlina mengangguk dan Galih meminta waktu lebih untuk siap menemui orang tua Marlina. Marlina berkata baiklah dan akan menunggu kedatangan Galih. Galih mencium tangan Marlina dan berpamitan pulang. Sebelum Galih pergi, Marlina bertanya untuk memastikan hubungan mereka dan Galih pun mengiyakannya. Marlina masuk ke rumah mendapati kedua orang tuanya sedang menunggunya di ruang tamu. Papanya bertanya dari mana saja, jam segini baru pulang. Dengan wajah sangar, papanya juga berkata mendengar suara motor berhenti. Kemudian Marlina berkata bahwa dia memang diantar pulang dengan naik Vespa. Papanya berkata siapa yang berani mengantarkan putrinya dengan menaiki motor, dan mama Marlina langsung memukul suaminya. Mereka saling berdiam dan kemudian tertawa bersama. Papa Marlina berkata bahwa entah Marlina mau diantar naik apapun itu, yang terpenting Marlina pulang dengan selamat. Kemudian mamanya bertanya siapa yang mengantar pulang, kenapa tak diajak masuk dulu ke rumah. Marlina memberitahu dia adalah Galih, senior Marlina di kampus dan tak mau diajak masuk ke rumah, mungkin takut dengan Papa Marlina. Mereka saling tertawa bersama. Keesokan harinya Marlina berangkat ke kampus dengan dibonceng Galih. Aswi merasa kesal melihat itu. Saat kuliah usai, Alwi mendekati Marlina bertanya apakah Marlina sedang menunggu Galih. Alwi mengatai Marlina yang sekarang menjadi sombong semenjak berpacaran dengan Galih. Kemudian dia mengingatkan Marlina bahwa Galih tak akan pernah bisa melupakan Ratna. Marlina berkata bahwa Ratna adalah masa lalu dan dia tak ingin mendengar apapun lagi tentang itu. Alwi meninggalkan Marlina dan tak berselang lama Galih datang. Dengan sumringah, Galih mengajak Marlina makan siang dulu sebelum ke studio. Marlina menyetujuinya dan langsung naik ke motor Galih. Galih membawa Marlina pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Galih memperkenalkan Marlina kepada Mak. Mak terpaku sejenak melihat kemiripan Marlina dengan Ratna. Mereka makan bersama di meja makan. Saat Marlina berkata bahwa makanannya enak, Mak secara tidak sengaja memanggil Marlina dengan nama Ratna. Semua terkejut dan Mak buru-buru memperbaiki kekeliruannya. Selesai makan, Galih membawa Marlina ke studio. Produser memberitahu Marlina bahwa Galih menciptakan sebuah lagu khusus untuk Marlina dan juga dia yakin kali ini Galih pasti berhasil menjadi pop superstar. Setelah dari studio, Galih dan Marlina makan malam bersama. Galih menunjukkan poster album terbarunya dan Marlina membenarkan ucapan produser bahwa akan semakin banyak gadis-gadis yang mengejar Galih. Marlina berkata bahwa sebenarnya saat di studio terasa seperti tidak sedang melihat Galih karena genre lagu yang berbeda. Kemudian Galih berkata dia memang harus melakukan itu sebagai cara untuk bertahan sebagai seorang penyanyi. Oleh sebab itu, Galih membutuhkan Marlina untuk selalu mendampingi serta mengingatkannya bahwa itu bukanlah Galih yang sebenarnya. Sehingga suatu saat nanti, Galih berhasil membuat karya yang sesuai dengan dirinya. Galih mengantar Marlina pulang. Marlina tertawa melihat wajah Galih yang mulai tegang. Marlina menenangkan Galih dan berkata dia akan masuk duluan untuk melihat ke dalam. Saat Marlina masuk, rupanya sudah ada Awang dengan kedua orang tuanya di sana. Semua menyambut kepulangan Marlina. Kedua orang tua Awang memuji kecantikan Marlina dan pantas saja selama ini Awang buru-buru menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Sedangkan Galih di luar mengumpulkan keberanian untuk masuk ke rumah. Saat dia masuk, tepat sekali kedua orang tua Awang sedang membicarakan Marlina dan Awang yang sudah akrab sejak kecil. Bahkan mereka terlihat seperti pasangan yang serasi. Papa Awang juga berkata dia sudah lama menunggu saat dimana Marlina siap menjadi menantunya. Galih langsung berbalik badan memilih kembali keluar. Pembantu memberitahu bahwa makanan sudah siap dan mereka pun segera bersiap hendak makan malam.
Marlina berbisik ke papanya, memberitahu bahwa ada Galih di luar. Papa Marlina menyuruh Marlina untuk mengajak Galih makan bersama. Marlina sangat senang, langsung keluar menemui Galih. Namun Galih menolak ajakan Marlina dan menyindir kehadiran pria lain di sana. Dengan wajah masam, Galih berpamitan dan meyakinkan Marlina bahwa dia pasti akan menemui orang tua Marlina, namun tidak sekarang. Keesokan harinya, lagu terbaru Galih diputar di radio. Marlina berlari dari kamar dan meletakkan radio di meja makan agar kedua orang tuanya ikut mendengar. Papa Marlina memuji suaranya yang bagus dan mamanya memuji lagunya yang lucu. Di kampus, kedua sahabat Marlina juga sedang mendengarkan lagu Galih. Mereka memuji lagunya yang bagus. Dodo, teman Galih, berkata bahwa tidak biasanya Galih mau membawakan lagu seperti ini. Bahkan selama ini Galih alergi dengan jenis lagu demikian. Namun karena Marlina, pasti Galih nekat melakukannya demi mendapatkan uang banyak dan imbang untuk berpacaran dengan anak orang kaya. Sahabat Marlina menyanggah ucapan Dodo dengan berkata bahwa Marlina bukan cewek yang mata duitan. Kemudian Dodo berkata bahwa itu semua demi harga diri laki-laki, karena Galih punya masa lalu demikian. Marlina merasa gerah, dia berkata akan selalu mendukung keputusan orang yang ia sayangi. Marlina berdiri hendak pergi dan di saat bersamaan Galih datang berpapasan dengannya. Galih dengan ceria menyapa Marlina, bercerita bahwa sepanjang jalan orang-orang memandanginya. Tak berselang lama, rombongan cewek-cewek menghubungi Galih meminta tanda tangan. Marlina tiba di rumahnya membuka kiriman album Galih. Dia membaca ucapan persembahan untuknya yang tercantum di covernya. Dengan segera dia memutar dan mendengarkan lagu yang Galih ciptakan untuknya. Sampai di pertengahan lagu, dia merasa kecewa karena Galih masih menyelipkan kisah patah hatinya dengan cintanya yang lalu. Pembantu memanggil Marlina memberitahu bahwa ada panggilan telepon dari Galih. Melalui telepon, Galih berpamitan akan pergi keliling Indonesia untuk melakukan promo lagu dan itu akan butuh waktu cukup panjang bagi mereka tak bisa bertemu. Marlina berkata sudah jadi resikonya memiliki pacar seorang superstar dan Galih tertawa mendengar itu karena merasa aneh di telinganya. Marlina ingin menanyakan sesuatu tentang lagu baru Galih namun urung sebab Galih sudah dipanggil untuk segera melakukan pemotretan. Sebelum mematikan telepon, Galih meminta tolong kepada Marlina untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit kepala. Marlina mengiyakan permintaan Galih. Marlina langsung menuju rumah Galih dan ternyata Mak Galih tidak sakit. Mak Galih tertawa karena Galih hanya mengisengi Marlina. Mak memberi kue serabi untuk Marlina dan Marlina memuji rasanya yang enak. Marlina bertanya apakah dia memang sangat mirip dengan Ratna dan memaksa Mak untuk menunjukkan potretnya Ratna. Setelah melihat potret Ratna yang begitu mirip dengannya, Marlina bertanya seandainya dia tak mirip apakah Galih tetap akan mencintainya. Mak Galih berkata bahwa itu tak ada kaitannya dan dia sangat yakin jika sekarang Galih sangat mencintai Marlina. Marlina melihat potret Galih di masa kecil dan juga kios buku di Bandung. Mak Galih menangis karena merindukan Bandung. Namun dia meminta Marlina untuk merahasiakannya dari Galih sebab ia tak ingin membebani putranya. Selesai dengan kegiatannya, Galih terkejut melihat ada Ratna di hadapannya. Ratna menangis bahagia bertemu dengan Galih lagi. Ratna memberi ucapan kepada Galih yang sekarang sudah menjadi seorang penyanyi terkenal. Galih berterima kasih karena itu semua berkat Ratna dulu yang meyakinkannya untuk berani membawakan lagunya sendiri. Ratna bertanya bukankah lagu yang Galih bawakan sekarang bukan lagu ciptaannya sendiri? Dan Galih mengiyakannya. Ratna juga berkata bahwa dia sudah menantikan kedatangan Galih di Jogja sejak kemarin. Ratna memeluk Galih ketika Galih mengucapkan pemikirannya mengenai Ratna yang sudah sibuk dengan urusan keluarganya. Menyadari pertemuan mereka tertangkap kamera, Galih mengajak Ratna untuk berpindah tempat. Di pinggir pantai, Ratna bercerita bahwa pada akhirnya suaminya mengaku jika dia bersedia menikah juga karena dorongan orang tua. Apalagi setelah Ratna keguguran, Ratna sangat frustasi. Ratna mengakui bahwa dia bisa bertahan selama ini berkat Galih. Melalui televisi, dia melihat Galih dan membuatnya sadar jika masih ada lelaki yang mencintai dan menghargainya. Ratna meminta maaf kepada Galih karena telah meninggalkannya di masa lalu dan berkata ingin mengulanginya lagi seperti dulu. Galih berkata kepada Ratna bahwa itu semua bukan salah Ratna dan sekarang ia tak bisa untuk kembali lagi dengannya. Ratna bertanya apakah semua karena Marlina, seorang wanita yang ada di lagu Galih. Marlina ke kampus bertemu dengan kedua sahabatnya yang bersikap aneh. Kedua sahabat Marlina menyembunyikan majalah yang memuat foto pertemuan Ratna dan Galih di Jogja. Mereka berusaha agar Marlina tak melihat itu namun gagal. Marlina berkata bahwa itu kan hanya majalah gosip, yang beritanya hanya dibesar-besarkan saja. Di rumah, Marlina menerima panggilan telepon dari Galih. Kali ini Galih berada di Kuta
dan Galih mengajaknya bernyanyi berduet. Mereka saling bernyanyi melalui sambungan telepon. Selesai bernyanyi, Marlina bertanya apakah selama di Jogja Galih bertemu dengan Ratna dan Galih berbohong. Di kampus, Marlina masuk ke ruang Pak Arga, dosennya. Pak Arga tak ada dan Marlina terkejut melihat lukisan dirinya di meja Pak Arga. Dia hendak keluar namun Pak Arga datang. Pak Arga memberitahu Marlina bahwa lukisan itu adalah istrinya yang sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Sejak itu Pak Arga tak bisa pergi melukis. Hingga saat Marlina kuliah di kelasnya, dia merasa ada hal sama di antara Marlina dan istrinya dan dia bisa kembali melukis. Tahun depan dia ingin mengadakan pameran dan memohon kepada Marlina agar mau datang. Sepulang kuliah, Marlina menceritakan semuanya kepada kedua sahabatnya. Mereka tak pernah menduga jika ternyata ada kisah yang begitu panjang. Tiba-tiba Galih muncul dengan mengendarai mobil. Galih memanggil mereka dan mengajak mereka untuk naik ke mobilnya. Galih sangat senang dan begitu membanggakan mobil barunya yang bagus dan ber-AC. Berbeda dengan kedua sahabatnya, Marlina terlihat tak begitu tertarik dengan mobil Galih. Kemudian datanglah Dodo dan Galih menyampaikan kabar bagus untuknya. Galih sudah berbicara dengan produser untuk mengajak Dodo bermusik. Dodo senang namun sempat kecewa karena harus membawakan lagu dengan genre tak sesuai dengan yang ia sukai. Galih berkata kepada Marlina bahwa sekarang dia siap untuk menemui orang tua Marlina. Berkat mobil barunya, dia sudah tak demam lagi dan bahkan serigala pun akan ia hadapi. Marlina tersenyum melihat kekasihnya begitu bahagia. Malamnya, Galih berkata bahwa dia sudah dikontrak selama 3 tahun ke depan. Gajinya juga sangat tinggi. Dia sangat senang karena dengan begitu, dia tak perlu bersusah-susah untuk mengumpulkan uang sewa rumah. Bahkan untuk membeli rumahnya pun dia juga mampu. Galih berterima kasih kepada Marlina karena semua adalah berkatnya. Galih bertanya bagaimana dengan jas yang ia pakai, haruskah ia mengganti jasnya dengan yang lain untuk bertemu dengan orang tua Marlina. Marlina berkata bahwa itu sudah bagus dan Galih tak perlu bersikap seperti itu saat ingin menemui kedua orang tuanya. Malam itu Galih makan malam bersama Marlina dan orang tuanya. Mereka saling ngobrol dengan seru dan Mama Marlina berkata bahwa dia juga suka mendengarkan lagu-lagu Galih. Kemudian Papa Marlina memberitahu Galih jika Marlina lebih suka dengan lagu-lagu ciptaan Galih sendiri. Galih menanggapi dengan berkata bahwa genre lagu ciptaannya sudah tak bisa dijual untuk saat ini. Siangnya Galih menanyai Marlina kenapa Marlina tak pernah bilang kalau selama ini tak pernah suka dengan lagu-lagu barunya, dan justru Galih tahu hal itu dari Papa Marlina. Galih merasa Marlina tak mendukungnya karena berkat lagu-lagu barunya itu, ia berhasil sukses hingga memiliki mobil. Marlina berkata bahwa dia selalu mendukung Galih dan bukankah Galih yang memintanya untuk selalu diingatkan agar bisa kembali membawakan lagu ciptaannya sendiri lagi. Marlina merasa mungkin sekarang sudah waktunya bagi Galih menyanyikan lagunya sendiri. Marlina bertanya sebegitu pentingkah mobil bagi Galih dibanding jati dirinya sendiri. Galih merasa tak terima karena selama ini dia hidup susah dan sekarang bisa merubah nasibnya. Kemudian dia mengatai Marlina yang belum pernah merasakan hidup susah. Karena terlahir di keluarga berada, Marlina selalu berada di posisi enak. Marlina mengejar Galih, bertanya kepada Galih apakah menurutnya enak selama ini selalu dibanding-bandingkan dengan Ratna. Apakah enak selalu dikait-kaitkan dengan masa lalu Galih. Marlina ingin menjadi masa depan, bukan masa lalu Galih. Galih di rumahnya dibilangi maknya kalau kios di kampung ingin dibeli orang. Galih yang sedang tidak baik-baik saja berkata jual saja. Tak berserang lama telepon berdering. Ternyata Ratna menelpon mengajak Galih bertemu. Galih menemui Ratna di sebuah restoran. Galih memuji Ratna yang terlihat cantik. Dalam pertemuan kali ini, Ratna mengajak Galih untuk kembali menjalin hubungan seperti dulu. Ratna sudah membuat keputusan ingin segera bercerai dari suaminya. Hari berganti, kedua orang tua Marlina melihat tabloid gosip yang memberitakan pertemuan Galih dengan Ratna di restoran. Mereka memperlihatkan isi tabloid itu kepada Marlina dan Marlina terluka. Marlina langsung berpamitan pergi ke kampus. Setibanya di kampus, Marlina menemukan begitu banyak selebaran berisi foto Galih dan Ratna. Kedua sahabat Marlina menuduh Aswi adalah pelakunya. Marlina memukul perut Aswi dan memarahinya. Namun Aswi berani bersumpah jika bukan dia yang melakukannya. Sahabat Marlina menanya Aswi, siapa lagi yang menginginkan Marlina putus dari Galih jika bukan dirinya? Ucapan itu membuat Marlina terpikirkan sesuatu. Marlina pulang ke rumah, mendapati Awang berkunjung dan sedang berbincang dengan Papa Marlina. Awang meminta persetujuan Papa Marlina untuk mengajak Marlina kuliah di luar negeri dengan alasan kampus di sana lebih baik
serta dia berjanji akan menjaga Marlina dengan sebaik mungkin. Papa Marlina hanya berkata dia akan mengikuti apa kemauan Marlina saja, dan dia juga percaya jika Marlina bisa menjaga dirinya sendiri. Awang masih kekeh gadis secantik Marlina harus dijaga karena pasti ada laki-laki yang ingin mendekati dan menyakitinya. Marlina mendengar itu, lantas mendekat dan menanyai Awang apakah yang dimaksudkan lelaki itu adalah Galih. Awang memberitahu Marlina bahwa papanya sudah setuju jika Marlina keluar negeri kuliah bersamanya. Awang juga meyakinkan Marlina yang sedang butuh itu untuk menghibur hatinya yang sedang sedih. Marlina berkata percaya diri sekali Awang begitu yakin Marlina mau pergi dengannya. Galih memang telah menyakitinya, namun apa yang dilakukan Awang lebih menyakitkan. Marlina menunjukkan beberapa selebaran di kampusnya dan dia sudah tahu jika Awang yang telah menyebarkan itu. Marlina masuk ke kamar melempar tasnya. Dia menangis dan mamanya masuk untuk menghiburnya. Mama Marlina memberitahu Marlina bahwa sebelum Marlina pulang, Galih telepon berkali-kali. Marlina berkata bahwa dia sudah capek selalu dibanding-bandingkan dengan Ratna. Marlina akan merelakan Galih yang belum usai dengan masa lalunya. Mama Marlina menasihati Marlina untuk membicarakan permasalahannya dengan Galih terlebih dahulu. Karena bisa jadi apa yang dirasakan Marlina hanya berdasarkan pendapatnya sendiri. Kemudian Marlina pergi ke rumah Galih dan ternyata Ratna juga di sana. Marlina berkata dia akan terima jika Galih memang masih mencintai Ratna. Kemudian Ratna meminta Marlina untuk tidak salah paham karena kedatangannya ini hanya untuk bertemu ibu Galih sekaligus berpamitan. Ternyata saat terakhir Ratna mengajak Galih berbalikan itu, Galih menolak karena cinta Galih sudah untuk Marlina. Sekarang setelah Ratna bertemu dengan Marlina, Ratna begitu yakin Galih mencintai Marlina bukan karena mirip dengannya. Namun Marlina bagaikan gadis berwajah rembulan bercahaya gemilang yang mengisi hati Galih. Ratna begitu paham, cinta Galih untuk Marlina sangat besar seperti yang Galih tuliskan dalam lagu. Ratna berpamitan pulang kembali ke Jogja dengan penuh tangisan. Begitu juga dengan Mak Galih. Sampai Ratna sudah pergi pun dia masih terus menangis. Marlina bertanya kenapa dan Mak Galih berkata bahwa Ratna membuatnya teringat kenangan di Bandung. Kemudian Marlina mendapatkan sebuah ide. Galih di studio hendak menandatangani kontrak. Produser berkata jika 3 album lagi berhasil booming, maka bisa dipastikan Galih menjadi kaya raya. Akan banyak gadis yang mengerumuni Galih dan oleh karena itu Galih bisa membuat banyak judul lagu dengan nama-nama gadis selain Marlina. Galih berkata dengan halus mengingatkan untuk tidak menyamakan Marlina dengan perempuan-perempuan lain. Dia juga berkata ingin membatalkan kontrak karena ingin membawakan lagu-lagu yang sesuai dengan karakternya. Galih juga mengembalikan kunci mobil. Galih berpamitan dan langsung menuju rumah Marlina. Namun di rumah Marlina hanya ada Mama karena Marlina sedang pergi dengan Papa mengantarkan emak Galih pulang ke Bandung. Galih menyusul mereka ke Bandung mendapati Marlina begitu senang di kios buku dan kaset jadulnya. Film ini berakhir dengan happy ending.